Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat GKA Gloria yang terkasih, kami menyambut dengan sukacita saudara-saudari seiman yang bersama dengan kami pertama kali di channel ini. Dimanapun saudara berada, kasih Kristus telah menyatukan kita. Tema khotbah kita hari ini adalah emosi yang dikuduskan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hadi Sugianto dari GKT Hosana Bumi Permai, Surabaya. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati kehidupan dan keluarganya. Saat ini Allah telah memanggil kita di dalam anugerahnya untuk beribadah bersama. Mari kita buka hati kita siapkan diri kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah yang mengasihi kita. Dan kiranya kita boleh mengalami persekutuan dengan saudara-saudari seiman di dalam Kristus lewat ibadah ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah yang mengasihi kita, kepada Allah yang menebus kita. Kita memulai ibadah ini di dalam anugerah Tuhan. Sebab ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya turun atas kita sekalian damai sejahtera surgawi itu melingkupi kehidupan kita. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Bacaan bertanggapan. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Hanya kepada Tuhan kami mau bermasmur, biar namanya dimuliakan di atas bumi ini. Mari kita bawa penyembahan dan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami masih boleh beribadah bersama umat-Mu. Ampuni kami yang telah berdosa dan seringkali membuat Engkau sedih. Kami rindu Kau boleh melayakkan kami untuk beribadah. Sertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga ibadah yang kami jalani secara online ini dapat memberikan kekuatan dan pengharapan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Inilah berita anugerah yang terambil dari Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Marilah dengan bersatu hati kita mau angkat suara kita tinggikan dan agungkan nama Yesus. Dialah pengharapan kita, dialah alasan kita datang untuk beribadah. Kita pujikan dengan bertepuk tangan.
Mari kita bawa segala perkara dan kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang berencana yang terbaik bagi kita anak-anak-Nya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Mari bersama-sama kita mau membuka suara, kita mau mendukung dalam doa bagi bangsa Indonesia, gereja kita, dan kehidupan setiap jemaat dan keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh menolong bangsa kami dalam melewati masa pemulihan ini.
kiranya proses distribusi vaksin boleh berjalan dengan baik, dan vaksin yang ada boleh menolong setiap kami agar boleh mendapatkan kekebalan dari virus COVID. Kami juga berdoa menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya majelis terpilih nanti boleh menjadi alat Tuhan untuk boleh membangun gereja Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat Tuhan beserta keluarganya agar dapat melewati setiap pergumulan yang ada dengan penyertaan yang berasal dari Tuhan. Kami menutup doa syafaat ini sesuai dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka hati agar Tuhan menyelidiki hati kita serta memurnikan hati setiap kita. Jadikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, selidiki kami, lihatlah apakah kami sungguh mengasihi Engkau. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Lihatlah dan menilai hidup
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus. Senang kita bisa berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan yang membuat kami boleh ada di dalamnya, dan hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk hari perhentian ini supaya di dalamnya kami boleh mengingat akan diri kami sebagai pribadi yang Engkau ciptakan, sebagai pribadi yang Engkau telah tebus dari dosa dan juga kesalahan kami. Bapa, kami bersyukur, kami ingin merayakan iman kami dalam ibadah ini. Berkatilah kami saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup yang sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang ibu yang datang ketika dia baru saja bertengkar dengan suaminya. Kemudian ibu ini bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Pak Pendeta, apa artinya menjadi diri sendiri? Lalu saya bertanya kepadanya, apa maksud dari pertanyaanmu itu? Lalu ibu ini berkata, apa artinya menjadi diri sendiri saat harus berhadapan dengan suami, saat saya harus berhadapan dengan anak-anak yang mulai besar? Lalu saya kemudian bertanya kembali kepadanya dengan pertanyaan seperti ini. Lalu yang selama ini terjadi, yang selama ini ibu lakukan seperti apa? Lalu dia berkata seperti ini, ya saya jadi apa adanya, saya mau jadi asli seperti diri saya sendiri. Kalau saya senang ya saya tertawa, kalau saya sedih ya saya nangis, dan kalau saya marah saya luapkan kemarahan saya tidak mau tahan kemarahan saya mau jadi pokoknya diri saya seperti itu. Lalu saya tanya lagi, apa artinya meluapkan kemarahan? Apa artinya tidak mau menahan diri? Apa artinya itu? Lalu ibu ini berkata kepada saya begini, ya saya kalau marah, saya dengan suara yang tinggi, suara yang keras. Kadang saya juga banting pintu dan banting barang yang bisa saya banting, Pak. Itulah saya mau jadi apa adanya saya tidak mau tersiksa, saya tidak mau memendam, saya mau meluapkan semuanya karena itulah saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen mengaku bahwa dirinya adalah seorang pengikut Kristus. Tetapi banyak juga yang memahami apa artinya menjadi diri sendiri seperti pemahaman yang ibu tadi saya jelaskan. Banyak orang mengaku bahwa dia sudah menjadi anak Allah bertahun-tahun. Tetapi kalau marah, masih seperti ibu tadi. Katanya mau menjadi diri sendiri, mau apa adanya. Tidak mau ada yang disimpan. Suara tinggi, suara keras, banting sesuatu. Dan itulah katanya dirinya sendiri.
Tetapi pada sisi yang lain, ada juga orang yang menasehati orang lain seperti ini. Kamu kalau marah, jangan tunjukkan kepada orang lain. Demikian juga kalau kamu lagi sedih, kalau kamu lagi kecewa, jangan tunjukkan kepada orang lain. Ingat dengan baik bahwa dirimu adalah seorang Kristen. Kau harus bisa menjaga kesaksian hidup sebagai seorang Kristen. Tunjukkan bahwa kamu adalah seorang Kristen yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidaklah heran bagi saya dalam perjumpaan saya berkali-kali dengan orang Kristen, kalau saya bertanya apa kabarnya, banyak di antara mereka menjawabnya dengan kalimat luar biasa. Lalu kemudian menjadi pertanyaan di dalam diri saya adalah apakah memang betul hidup itu tiap hari selalu luar biasa? Ataukah jangan-jangan ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan? Ataukah dia sedang berharap, sedang mensugesti dirinya? Katakan bahwa luar biasa, maka yang luar biasa akan terjadi. Padahal di dalam dirinya pada saat itu, dia sedang menyembunyikan kemarahan, menyembunyikan kesedihan, menyembunyikan rasa kecewa yang begitu dalam terhadap seseorang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah ini yang dimaksud dengan berproses sebagai ciptaan baru di dalam Kristus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, apakah memang benar bahwa Kristus itu menghendaki engkau dan saya harus selalu menyembunyikan kemarahan, menyembunyikan kesedihan, menyembunyikan rasa takut yang ada di dalam hati, yang ada di dalam pikiran demi sebuah kesaksian yang baik? Apakah benar bahwa Kristus seperti itu? Ataukah yang dikehendaki oleh Kristus adalah Tuhan itu mau engkau dan saya tiap-tiap hari belajar mengelola emosi kita di bawah terang kebenaran firman Tuhan, di dalam pertolongan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Kalau kita marah, pada akhirnya kita juga mau belajar untuk menguasai diri. Demikian juga pada saat kita sedih ataupun saat kita ada di dalam rasa takut. Kita juga mengembangkan keberanian untuk belajar menguasai diri. Mana yang seharusnya? Bacaan kita dari 2 Korintus 5 ayat 17 itu menyebutkan bahwa kita yang ada di dalam itu menunjukkan kepada kita yang sudah menjadi milik Kristus, itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya status kita sebagai hamba kejahatan telah diganti menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Kristus. Kita tidak lagi hidup diperhamba oleh hal-hal yang jahat. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Tetapi kita menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Kristus. Status kita sebagai orang hukuman itu telah diganti menjadi orang yang dimerdekakan. Kita dimerdekakan untuk melakukan banyak hal yang baik oleh karena Kristus sudah membawa kita kepada keadaan yang seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tetap tentu harus menyadari walaupun kita sudah memiliki status yang baru, engkau dan saya sampai pada hari ini masih tinggal di dalam tubuh daging ini. Tubuh daging ini. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya adalah engkau dan saya suatu ketika masih bisa tersinggung. Suatu ketika engkau dan saya masih bisa sakit hati, masih bisa terluka, masih bisa punya keinginan melampiaskan kemarahan itu kepada orang lain. Namun kita juga tidak boleh lupa bahwa Allah di dalam kemurahannya telah memberikan firman Tuhan kepadamu dan juga kepadaku. Demikian juga Roh Kudus tinggal di dalam dirimu dan juga tinggal di dalam diriku sebagai orang yang percaya. Supaya apa? Supaya kita sungguh terus-menerus memberi diri berproses menjadi serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kalau kita mau jujur, usia tidaklah selalu berjalan lurus dengan kedewasaan atau kematangan rohani, juga demikian dengan emosinya. Suatu hari saya berlima, saya di dalam, ada istri saya dan juga 3 anak saya. Pada hari itu saya ingat betul kami baru pulang dari sebuah tempat menuju ke rumah dan hari itu sudah malam dan hujan mulai turun walaupun tidak terlalu deras. Ketika saya membawa mobil dan hampir mendekati rumah, di seberang jalan itu nampak ada orang yang jual nasi goreng dengan gerobaknya. Ada tenda kecil yang dia buat, kemudian ada kursi-kursi plastik yang ada di situ. Waktu melihat ada orang jual nasi goreng, salah satu yang ada di mobil, saya lupa itu anak yang nomor berapa. Mereka mengatakan, "Dad pengen makan nasi goreng." Lalu saya menghentikan kendaraan di pinggir jalan. Kemudian saya bertanya, "Siapa yang mau nasi goreng? Ayo, dihitung. Nanti biar Koko yang akan pesan." Nah, setelah semua ngomong, maka saya minta anak saya yang paling besar, yang biasa kami panggil Koko di rumah itu, untuk memesankan nasi goreng yang ada di seberang. Sebelum dia pergi dari mobil, saya bilang sama dia begini, "Ko, nanti sampai di seberang, ketemu dengan bapaknya, bilang dan pesan. Dan kemudian kamu bayar. Setelah kamu bayar, kamu tunggu. Duduk saja di kursi plastik itu karena ini sedang hujan." Lalu anak saya bilang, "Iya, Dad." Lalu dia turun. Kemudian dia ke bapak itu. Tidak lama anak saya kembali ke mobil dengan tidak bawa apa-apa. Waktu dia kembali ke mobil dengan tidak bawa apa-apa, saya langsung marah kepada dia. Saya langsung katakan kepada dia, "Ko, kenapa kamu tidak dengar? Tadi Daddy ngomong apa? Daddy kan bilang kalau sudah pesan bayar tunggu di situ. Jangan kembali ke mobil karena ini hujan. Kalau kamu kembali dan bolak-balik, apa yang akan kamu alami adalah kamu akan basah kuyup. Apa susahnya tunggu di situ sebentar?" Saya kesal dan saya luapkan itu semua. Semuanya di mobil mendengar. Kemudian saya mau coba untuk mengatur supaya emosi saya mulai turun. Dan setelah saya tidak melanjutkan omongan saya, kemudian anak saya itu bertanya kepada saya dengan nada yang sangat datar. Dia tanya begini, "Daddy sudah?" Saya dengan ketus, saya jawab, "Sudah." Saya bilang begitu. Dan anak saya pun berkata begini, "Gini loh Dad, tadi Koko ketemu dengan bapaknya dan Koko bilang pesen nasi goreng dan ini uangnya. Dan Koko juga bilang sama bapak itu, Koko mau tunggu sampai selesai. Tapi bapaknya itu bilang, 'Nyo, kamu kembali aja ke mobil karena ini hujan. Nanti bapak yang akan ngantar nasi goreng itu ke mobil.' Gitu loh Dad." Anak saya bilang begitu. Saudara, ketika saya mendengar itu, saya di mobil itu merasa sangat malu. Saya malu dengan istri saya malu dengan 2 anak saya yang lain. Saya ini papa, saya ini pendeta, saya ini suami. Umur sudah sekitar 40 tahunan lebih waktu itu. Dan anak saya yang paling besar itu baru berumur sekitar 9 tahun. Kalau saudara tanya pengetahuan Alkitab, jelas saya jauh lebih banyak tahu daripada anak saya. Saya sekolah Alkitab, Bapak, Ibu, dan saudara. Anak saya baru 9 tahun. Tapi kalau saudara tanya pada hari itu, pada malam itu, emosi siapa yang paling baik, yang terbaik? Saya harus katakan bahwa emosi anak saya lah yang baik daripada saya pada malam itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Cerita yang lain adalah pada saat anak saya umur 6 tahun, anak saya yang paling besar lagi ini yang jadi cerita ya. Pada saat dia umur 6 tahun, dia pernah buat sesuatu kesalahan di rumah. Saat dia buat sesuatu kesalahan di rumah, saya hari itu marah kepada dia.
Saya bentak dia. Dan ketika saya sudah bentak dia nangis. Setelah dia nangis, saya tinggal dia. Saya ke ruangan yang lain. Saya tidak mau tahu dengan keadaannya, dengan kondisi yang sedang menangis. Dari kejauhan, kemudian saya mulai mendengarkan suara itu mulai pelan, tangisannya mulai pelan, dan saya menduga akan berhenti. Ketika sudah mulai akan berhenti, saya mendatangi dia, saya menghampiri dia, dan saya bertanya kepada dia, "Koko tahu salah apa tadi?" Dan anak saya menjawab dengan anggukan kepala. Terus saya bertanya kepada dia begini, "Kalau kamu tahu salah, kenapa nangis? Kenapa nangis?" Bagi saya kalau tahu salah nggak usah nangis begitu. Kenapa kamu nangis? Sudah tahu salah, kenapa nangis? Anak saya itu berkata kepada saya begini, "Koko takut." "Takut apa? Takut apa kamu?" Anak saya berkata kepada saya begini, "Daddy, Koko takut dengan suaranya Daddy yang keras. Koko takut sekali." Waktu dia ngomong gitu dia nangis lagi. Setelah ketika dia nangis lagi, saya peluk dia. Ketika saya peluk dia, kemudian dia berkata kepada saya begini dengan sebuah permintaan. "Daddy, lain kali kalau marah boleh nggak? Daddy nggak usah pakai suara keras. Koko ngerti kok kalau Daddy marah walaupun suaranya nggak usah keras. Kalau Daddy ngomong dengan marah dengan suara keras, Koko ini takut, Dad, takut." Setelah saya mendengar itu, saya semakin peluk dia dan kemudian saya katakan kepada dia, "Daddy minta maaf untuk kesalahan Daddy hari ini ya. Daddy berjuang, Daddy berjanji untuk tidak mengulanginya lagi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barangkali banyak di antara kita yang masih seperti saya, naik turun secara emosi, naik turun. Kita sedang berproses memang melalui kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, lalu kita berhadapan dengan orang. Kita semua sedang berproses dalam persoalan emosi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan engkau dan saya. Tidak hanya supaya kita selamat nanti masuk surga, tapi sepanjang kita hidup di dalam dunia ini sekian tahun Tuhan berikan, Tuhan juga mau emosimu dan juga emosiku terus dikuduskan. Untuk apa Tuhan mau menguduskan emosi kita? Adalah supaya kita semakin bisa menjadi berkat, baik pada saat kita bicara, baik pada saat kita menanggapi situasi, baik ketika kita sedang melakukan sesuatu, atau ketika kita lagi senang sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang baik menjadi tidak tersampaikan dengan baik oleh karena emosi kita yang masih berantakan, bukan? Emosi yang ada di dalam diri kita, apakah itu kemarahan, kesedihan, ketakutan, kekecewaan, bukan untuk dipendam, bukan untuk disimpan demi kesaksian yang baik. Demi sebuah kesaksian, bukan untuk itu. Tetapi ketika Tuhan menjadikan kita ciptaan baru, Tuhan mau bahwa kalau kita marah, kalau kita sedih, kalau kita kecewa, sampaikanlah itu, tetapi ingat bahwa engkau juga harus belajar menguasai diri. Menguasai diri, karena penguasaan diri itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus, bukan? Tuhan mau kita belajar untuk tunduk kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Artinya, kita juga terus belajar bagaimana mengelola emosi itu dengan baik. Bukan menyimpan, bukan memendam. Dan juga pada ekstrim yang lain, bukan melampiaskannya. Dengan alasan inilah aku mau jadi diriku sendiri. Bukan itu. Engkau dan saya sudah dijadikan ciptaan baru. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan, aku mau jadi seperti diriku sendiri. Aku mau yang asli seperti diriku sendiri.
Bagaimana mungkin kita bisa berkata seperti itu? Engkau dan saya sudah menjadi ciptaan baru, menjadi milik Kristus. Dan Allah tentu mau kita menjadi pribadi yang menyerupai Dia. Tidak lagi menjadi diri sendiri lagi, tetapi menyerupai Dia. Walaupun kita tetap harus asli. Kalau memang marah, kita marah. Tapi dengan penguasaan diri. Kalau kita kecewa, kita katakan kita kecewa. Tapi dengan penguasaan diri. Kalau kita sedih, kita katakan kita sedih. Tapi kita dengan menguasai diri. Itu yang dimaui oleh Tuhan. Sehingga kita bertumbuh ke arah Kristus. Mengelola seluruh bagian-bagian yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dalam hati yang takut akan Tuhan, di bawah terang kebenaran firman Tuhan, di bawah pimpinan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, bila kita terus-menerus memberi diri untuk emosi kita dikuduskan, ditundukkan kepada firman Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita pun akan menjadi pribadi yang jauh dari melukai orang. Kita akan menjadi pribadi yang jauh dari menyimpan dendam. Kita akan bersama-sama tumbuh dalam anugerah Tuhan untuk serupa dengan Kristus. Mari kita memulai membawa emosi kita bertumbuh dengan sehat di bawah terang firman Tuhan. Kepribadian kita bertumbuh berkembang menjadi satu pribadi yang memberkati banyak orang. Kita mulai dari rumah kita. Di dalam rumah kita ada anugerah Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan. Di dalam rumah kita ada Kristus yang hadir. Ada firman Tuhan di dalamnya. Karena Alkitab ada di rumah kita, bukan? Kita perlu untuk bersama-sama tunduk, belajar menjadi pribadi-pribadi yang sehat. Baik secara spiritual maupun secara emosi. Kita mulai dari kehidupan keluarga kita. Kita mulai juga dari kehidupan gereja kita. Kita ketemu banyak orang di gereja. Kita menyadari kita hidup dalam anugerah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan untuk boleh membawa kita menjadi pribadi yang bertumbuh bersama-sama menjadi serupa dengan Kristus. Terpujilah Allah yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau ingin supaya sungguh kami boleh menjadi pribadi yang menyerupai Kristus. Kami bisa mengelola emosi kami dengan baik. Saat kami marah, kami sampaikan kemarahan itu dalam bingkai anugerah penguasaan diri. Saat kami kecewa, saat kami takut, atau perasaan-perasaan yang lain, kami terus juga mau belajar mengembangkan sisi penguasaan diri. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau menjadikan kami sebagai ciptaan baru. Engkau ingin kami boleh menjadi berkat. Kami bersyukur karena Engkau juga terus menghendaki agar kami boleh menyampaikan hal-hal yang ada yang menjadi pergumulan kami, baik kepada keluarga, kepada sesama, dengan bingkai kebenaran firman Tuhan, penguasaan diri, emosi yang terus-menerus dikuduskan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami. Berkati kami dan bawalah kami terus bertumbuh dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 telah terjadi bencana alam berupa angin kencang, banjir bandang, dan tanah longsor yang menerpa Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dari informasi yang dapat kita dengar di TV atau baca di koran atau media elektronik sampai saat ini, korban bencana alam dan kerugian material sangat masif atau besar sekali. Korban yang meninggal dunia telah mencapai lebih dari 100 orang, yang hilang lebih dari 70 orang, dan yang mengungsi lebih dari 13.000 jiwa. Rumah yang rusak
berat hampir mencapai 2.000 dan puluhan fasilitas umum rusak. Sekolah Kasih Karunia yang berlokasi di Kota Kupang yang saat ini dilayani oleh penginjil Hartono dan penginjil Esther Limin tidak ada korban jiwa. Tapi ada beberapa bagian bangunan yang rusak tertimpa pohon. Sebagai wujud kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di NTT, GKA Gloria akan mengumpulkan persembahan untuk membantu mereka. Jemaat yang ingin mengambil bagian dapat memberi persembahan melalui rekening gereja masing-masing mulai minggu ini sampai minggu depan. Persembahan perlu diberi catatan bantuan bencana alam NTT. Jemaat dapat juga membawa persembahan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di TU masing-masing. Demikian himbauan dari kami, semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita membawa persembahan yang terbaik sebagai bentuk rasa syukur kita dan sebagai ungkapan kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita pujikan bersama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan ini boleh Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dan ajarilah kami agar dapat memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang sejati bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini. Kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Pujianlah Bapa Putra, pujianlah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin.